Puji Tuhan, selamat malam kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan segenap hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan malam ini melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami akan kembali bersekutu dengan Bapa dalam firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, juga firman-Mu, dan Tuhan yang melawat dan memberkati umat-Mu semuanya dengan firman-Mu malam ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali malam ini kita akan masuk dalam renungan firman. Dan baik saudara ambil Alkitabnya masing-masing, taruh pada tangan kita, dan kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, tepatnya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua yang akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 15 ini, ayat yang ke-1, di mana Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, Bapalah yang menjadi pengusahanya. Yesus menjadi pokok anggur. Lalu kita ini umatnya, jemaatnya, adalah sebagai ranting-rantingnya, carang-carangnya, atau saudaraku, cabang-cabangnya, begitu. Iya. Jadi ayat ini saudaraku menempatkan pada posisi seperti yang saya baru katakan, bahwa Bapa sebagai pengusahanya, Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya, lalu kita ini ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Jadi digambarkan seperti itu. Saudaraku, Bapa pengusahanya, Yesus pokoknya, kita cabang-cabangnya. Baik, kita dalam ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku. Nah, setiap ranting atau setiap saudara, saya, kita semua ini, saudaraku di dalam Tuhan, adalah ranting yang dikatakan melekat padaku atau pada Yesus. Dikatakan yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya
ia lebih banyak berbuah. Dalam ayat yang kedua ini ternyata ranting yang melekat pada pokok anggur atau kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ada ranting yang tidak berbuah dan ada ranting juga yang berbuah. Dan Tuhan bilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara, hidup kita adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi ranting atau menjadi jemaat atau menjadi umat Tuhan yang harus berbuah. Sebaliknya, kalau kita menjadi jemaat yang tidak berbuah, saudaraku, yang akan potong kita lepas dari pokok anggur itu, lepas dari Tuhan Yesus, yang akan memotong bukan manusia, bukan orang, bukan gembala, bukan saya, tetapi saudara perhatikan dipotongnya. Artinya Tuhan sendiri yang akan memotong, saudaraku, kita dari pokok anggur atau dari Yesus yang saudara yang kasih dalam Tuhan, penyebabnya adalah karena kita tidak berbuah. Karena bagi Tuhan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya bagi setiap ranting yang tidak berbuah. Semua kita tahu bahwa kita menghendaki setiap tanaman yang kita tanam, semua cabang-cabang, semua ranting-ranting itu, saudara, adalah supaya mengeluarkan buah. Nah, Tuhan bilang bahwa ranting yang ada padanya yang tidak berbuah dipotong oleh Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, mari kita semua menjadi jemaat. Bukan lagi jemaat, saudaraku, yang tidak ada buah, tapi jadilah jemaat yang berbuah buah di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak berbuah, Tuhan akan potong kita, saudara. Lalu yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah, setiap jemaat yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, jadilah jemaat Tuhan yang berbuah. Dan kalau saudara menjadi jemaat yang berbuah di dalam Tuhan, maka tidak akan sampai di situ saja. Tapi proses selanjutnya Tuhan lakukan adalah Tuhan membersihkan kita. Perhatikan kata dibersihkannya. Yang membersihkan kita semuanya adalah Tuhan sendiri, saudara. Apa maksudnya kita yang sudah berbuah lalu dibersihkan oleh Tuhan? Terus lagi, saudaraku, kalimat firman Allah selanjutnya berkata, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya kita ini lebih banyak lagi mengeluarkan atau memberi buah-buah dari kehidupan kita semuanya. Saudaraku, pada saat kita dibersihkan, itu rasanya secara manusia kita sakit, saudara-saudara. Karena ada bagian-bagian yang kotor, ada bagian-bagian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan mesti bersihkan dari dalam diri kita. Dengan kita dibersihkannya oleh Tuhan, maka kehendak Tuhan adalah
supaya saudara justru semakin bertambah banyak berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sajakah tentunya yang menjadi sarana Tuhan, alat Tuhan, atau media Tuhan untuk membersihkan kita sehingga kita semakin banyak berbuah. Yang ketika saudara masuk di dalam proses pembersihan ini, jangan saudara menjadi kaget, jangan menjadi saudara heran, jangan saudara tidak mengerti, tapi biarlah saudara akan dibuat mengerti oleh firman Tuhan, sehingga saudara menerima semuanya itu dengan sukacita, dengan rela hati, dengan saudaraku siap untuk saudaraku menerima semuanya. Baik, kita akan melihat firman Tuhan, saudaraku, sebagai sarana Tuhan dalam menguduskan untuk kita lebih banyak berbuah. Injil Yohanes pada pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-17, inilah yang menjadi media sarana Tuhan dalam membersihkan kita. Yohanes 17 ayat 17, mari kita baca firman bersama. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan kita untuk lebih banyak lagi berbuah adalah firman Tuhan, saudara. Saudara mendengar firman di setiap hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu tentang saudaraku masing-masing keberadaan jemaat Tuhan. Dan pada saat penyampaian firman Tuhan, saudara, saya tidak bermaksud saudara untuk menghakimi saudara, mempersalahkan saudara, saudaraku, memvonis saudara, menuduh saudara, dan lain sebagainya. Kami sebagai hamba Tuhan hanyalah sebagai alat Tuhan, sebagai suara Tuhan yang hanya dapat, saudaraku, pada batas, saudaraku, untuk bisa berbicara. Saudaraku, lebih dalam seperti apa sesungguhnya saudara masing-masing, yang tahu adalah Tuhan, dan firman-Nya yang disampaikan itu sedang apa? Sedang membersihkan saudara. Bukan saja saudara yang dibersihkan, tapi kami pun sebagai hamba Tuhan atau yang menyampaikan firman Allah. Karena firman Allah berkata bahwa firman Allah ini adalah seperti pedang bermata dua. Artinya firman ini ke arah saudara sebagai jemaat, tapi firman ini juga bagi si penyampai atau yang membawa firman Tuhan, saudara. Jadi kita sama di hadapan Tuhan. Firman membersihkan saudara, firman juga membersihkan saya. Kenapa? Supaya kita makin banyak berbuah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Iya, saudaraku, berikut kita akan melihat firman Allah di surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudaraku, perhatikan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Tuhan sendirilah yang menguduskan atau membersihkan kita semuanya. Apa saja sih yang Tuhan bersihkan pada keberadaan kita ini? Jelas dalam ayat ini berkata, yaitu mulai dari dalam, yaitu roh kita, saudara. Bukan saja roh kita, tetapi juga jiwa kita. Roh kita itu adalah nafas Tuhan yang telah ditiupkan kepada dalam kita. Kemudian saudaraku, jiwa itu menyangkut soal perasaan kita, soal keinginan kita, kehendak kita, saudara. Itu jiwa. Lalu tubuh kita ini, saudara, kita mempunyai panca indera, mata, telinga, tangan, kaki, mulut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya, dan Tuhan menguduskan adalah roh kita. Tuhan menguduskan seluruh keberadaan jiwa kita. Tuhan menguduskan seluruh tubuh kita, saudara. Supaya apa? Baik tubuh, jiwa, dan roh kita ini menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan terpelihara kudus di hadapan Tuhan, sempurna dengan tak bercacat, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyerahkan seluruh keberadaan, baik roh kita ini, jiwa kita, tubuh kita ini, untuk senantiasa dapat dikuduskan oleh Tuhan. Dan biar kita terpelihara, kata firman Tuhan, dengan sempurna, dengan tidak bercacat, sampai kepada hari kedatangan Tuhan bagi kita semuanya. Itu yang kedua, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Yang ketiga yang kita akan lihat sebagai ayat yang terakhir malam ini, dari surat Ibrani pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-12. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mati, disalibkan, saudaraku. Iya. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk apa? Adalah untuk menguduskan kita, umatnya. Saudaraku, menguduskan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Tuhan kuduskan kita dengan darahnya sendiri. Saudaraku, darah Yesuslah yang telah menguduskan saudara dan saya. Darah Yesuslah yang telah mengampuni semua salah, dosa, kejahatan, pelanggaran kita dalam bentuk apapun. Kita bersyukur kepada Tuhan buat karya Tuhan terbesar bagi kita semua. Dia rela disiksa, dia rela menderita. Dia menanggung semua kesakitan demi kesakitan, saudara. Karena oleh darahnya, saudara, Ia menguduskan kita umatnya. Biarlah kita hidup, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus senantiasa di dalam kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
Dan baik, mari kita masuk di dalam doa bersama. Bapa, kami tundukkan kepala dan hati di hadapan-Mu malam ini, bahwa Bapa di sorgalah pengusaha daripada kebun anggurnya Tuhan, dan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, dan kami ini umat-Mu, hamba-Mu sebagai ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya agar kami menjadi jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang melekat padamu dan mengeluarkan buah-buah yang Tuhan inginkan dari diri kami semuanya, ya Bapa. Dan Tuhan, tolong kami, karena ternyata Tuhan mau supaya kami makin banyak berbuah-buah di dalam Tuhan, dengan cara Tuhan membersihkan kami semuanya. Kami tahu pada waktu kami dibersihkan secara manusia, kami sakit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami merelakan segenap hidup kami untuk dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, di mana firman-Mu membersihkan kami dari semua dosa kejahatan, apa saja yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami justru semakin akan banyak mengeluarkan buah-buah. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Tanamkanlah, hidupkanlah firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami semuanya Bapa, agar kami menjadi jemaat Tuhan yang banyak berbuah-buah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala beban, persoalan, masalah yang dialami oleh umat-Mu Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan malam ini. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamahlah hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi kelegaan, memberi kelepasan, memberi kemenangan, memberi pembelaan, memberi Tuhan mujizat-Mu, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati dan hidup kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan daripada Tuhan Allah Roh Kudus turunlah dan memenuhi seluruh jemaat Tuhan, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati
dan selamat beristirahat. Haleluya. Amin.